Perkenalkan, nama saya Juvita Narmada. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai observasi pasar modern mikro. Selanjutnya kita bahas bab pertama mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi antar individu. Dalam hal ini adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan sebagai subjek ekonomi yang paling sederhana. Sistem ekonomi pasar yakni sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi, di mana keputusan ekonomi ditentukan oleh produsen dan konsumen. Di sini pemerintah menyerahkan masalah ekonomi sepenuhnya kepada pasar yang akan menentukan. Nah, teori ekonomi mikro ini sering juga ditulis sebagai mikroekonomi, yang dimaksud cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu baik konsumen dan perusahaan, serta bagaimana penentuan harga-harga pasar dan kuantitas input. Kemudian kita bahas mengenai pasar modern. Pasar modern ini merupakan tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sudah merambah ke kota-kota kecil di Indonesia. Sangat mudah untuk menentukan minimarket atau supermarket di dekat tempat tinggal kita yang menyediakan fasilitas berbelanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik. Berdirinya berbagai pusat perbelanjaan modern ini mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat yang tadinya hanya berbelanja di pasar tradisional, kini mulai beralih berbelanja di pasar modern. Lanjut, di sini saya mengobservasi pasar modern yaitu Alfamidi. Alfamidi termasuk salah satu jenis pasar modern, yaitu penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barcode-nya. Alfamidi merupakan bagian dari Alfamart Group, sebuah perusahaan retail terbesar di Indonesia. Alfamidi ini dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang didirikan oleh Bapak Joko Susanto pada tahun 1989. Nah, minimarket yang saya observasi ini ada di alamatnya Jalan Maijen Sungkono, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61219 yang bernama Alfamidi Pagerwojo. Selanjutnya kita bahas bab kedua. Di sana saya melihat ada dua fenomena. Yang saya lihat adalah terjadinya persaingan bukan harga, tetapi melalui merek, iklan, atau promosi. Contohnya adalah Alfamidi itu memiliki promosi yang bernama TTM, yaitu tebus terus murahnya. Promosi ini ada pada merek mie, yaitu mie sedap kuah rasa soto yang dari harga 15.200 menjadi 10.000. Promosi itu diiklankan di depan gerai Alfamidi, kemudian di brosur Alfamidi yang dibagi-bagikan di perumahan yang ada di sebelah-sebelahnya Alfamidi itu, dan diiklankan di sosial media Alfamidi seperti Instagram, seperti ada aplikasinya Alfamidi, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena kedua, saya mendapatkan informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas di Alfamidi ini, seperti adanya aplikasi yang tadi saya bilang adalah aplikasi yang namanya Midikring. Midikring ini aplikasi dari Alfamidi. Apa sih buat membuat Midikring ini? Midikring ini tujuannya untuk memudahkan konsumen mengetahui informasi tentang harga yang promosi, yang tidak promosi, seperti itu. Ada yang diskon ataupun yang tidak diskon.
Jadi konsumen bisa memantau harga lewat situ. Contohnya, jika ada promosi seperti kacang bango, seperti kecap bango 520 ml, biasanya di harga 26.500, kini menjadi 20.900. Kemudian di aplikasi ini juga memudahkan konsumen mengetahui informasi kuantitas barang. Contohnya, saya ingin membeli kecap bango ini sebanyak 7 kecap, tetapi saya mengeklik 7 tidak bisa. Ternyata di etalase aplikasi itu tertulis bahwa kecap tersebut hanya tersisa 5 saja. Jadi, saya tidak bisa membeli 7 kecap tersebut karena di aplikasi itu tidak ada. Jadi saya bisa melihat nih berapa banyak yang stok ada di Alfamidi tersebut. Kemudian saya melihat ada perilaku produsen di pasar modern Alfamidi ini, yaitu dia memberikan diskon kepada pembeli atau konsumen yang membeli barang dalam jumlah yang banyak yang telah akan tentukan produsen itu sendiri. Tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang saya temui di Alfamidi itu adalah mempunyai karakteristik pasar monopolistik, yaitu persaingan promosi yang sangat ketat. Contohnya, kemarin saya melihat konsumen membeli minyak goreng Sanko harga 42.900 per 2 liternya. Tapi, jika beli 6 liter minyak goreng, harganya menjadi 33.500 per 2 liternya. Di sini konsumen melihat dan dia mendapatkan diskon 9.400 per 2 liternya jika dia membeli minyak gorengnya sebanyak 6 liter. Kemudian dalam fungsi iklan pasar monopolistik, yaitu Alfamidi telah menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dengan cara memberikan fasilitas member, dengan memberikan konsumen dapatkan poin-poin lah, lewat poin itu bisa mendapatkan diskon lah, dan banyak hal yang bisa didapatkan dari Alfamidi menjadi hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya adalah perilaku konsumen di pasar modern Alfamidi ini. Ini tuh melakukan pembelian nyata setelah melalui proses keputusan pembelian dan memakai fasilitas pembayaran produk seperti kartu kredit atau kartu debit, kris, ataupun wallet. Tujuannya untuk mempermudah konsumen dalam hal pembayaran. Tidak perlu lagi konsumen membawa uang cash yang kita nggak tahu uang cash itu asli atau palsu, dan membawa uang cash itu kotor, seperti itu. Dalam karakteristik pasar monopolistik ini, produk dari setiap penjual berbeda, sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Contohnya, di Alfamidi, konsumen seperti saya ini ya, konsumen melihat di lemari es ada beberapa merek dari produsen es krim. Contohnya yang saya lihat kemarin nih, ada merek Walls dan Campina. Kebetulan pada saat itu saya ingin sekali membeli es krim strawberry. Saya melihat harga es krim Campina 5.500 nih, es krim Walls 6.000. Tetapi saya melihat lagi yang menarik adalah es krim Campina jika beli 2 gratis 1 dan Walls tidak ada promo. Dari sini saya sebagai konsumen memutuskan untuk membeli es krim stroberinya Campina karena saya melihat sudah harganya lebih murah dan dia ada promo. Kemudian kita membahas mengenai apakah Alfamidi ini sudah mengadopsi teknologi. Kalau menurut saya, yang sepengetahuan saya kemarin saya observasi di Alfamidi, menurut saya sudah. Kenapa sudah? Saya melihat itu adanya aplikasi Midikring itu. Aplikasi itu memudahkan konsumen membeli barang yang ada di Alfamidi tanpa datang ke gerai Alfamidi. Dari aplikasi itu kita bisa memesan lalu diantar oleh pihak Alfamidi itu. Kemudian saya melihat lokasi mereka sudah tertera
Google Maps, sehingga para konsumen seperti saya ini bisa mendapatkan informasi alamat, ulasannya konsumen-konsumen yang sudah pernah ke sana, jam bukanya. Kemudian Alfamidi ini memiliki sosial media juga seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, yang di situ saya juga bisa melihat berbagai informasi promosi-promosi yang sedang berlangsung. Kemudian untuk fasilitas fisiknya seperti tempat parkir, menurut saya belum memadai ya, karena menurut saya parkirannya kurang luas. Karena saya lihat di sana lahan parkirnya beberapa sudah dipakai untuk stand-stand penjual. Di sana kemarin saya melihat ada stand roti bakar, ada stand es teh, ada stand mendoan. Itu yang membuat tempat parkirnya akhirnya terpotong. Kemudian saya melihat di situ Alfamidi ada tulisannya parkir gratis, tetapi kondisi saya saat di sana tetap saja tiba-tiba ada tukang parkir liar yang menarik uang parkir kepada saya. Padahal jelas-jelas tuh ditulis adanya parkir gratis. Kemudian saya melihat juga kamar mandi yang ada di Alfamidi itu. Menurut saya sangat kurang, karena kamar mandi itu kotor dan bau gitu, karena mungkin karyawan di sana kurang untuk membersihkan kebersihan kamar mandi. Lalu untuk fasilitas non fisiknya, suhu udaranya memadai di luar, karena di depan gerai itu bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Meskipun di situ ada stand-stand yang jualan, tetapi stand itu bersih gitu. Nah, saran saya untuk Alfamidi ini adalah ditingkatkan lagi kebersihannya di dalam kamar mandi. Karena sayang sekali di depan sudah kelihatan bersih, tetapi kamar mandinya kurang bersih. Saran saya itu agar konsumen tuh nyaman jika ingin kamar mandinya bersih, itu konsumen bakal tertarik untuk datang. Oh iya, karena kamar mandinya bersih, seperti itu. Kemudian untuk tempat parkir yang harusnya tuh ditertibkan lagi, atau lebih baiklah ada tukang parkir yang benar-benar dari Alfamidinya itu tidak liar. Karena saya sendiri sebagai konsumen takut dengan adanya parkir liar itu, karena seperti galak gitu mereka itu gitu. Nah, kesimpulannya, konsumen di pasar modern Alfamidi melakukan pembelian nyata setelah melalui proses keputusan pembelian dan memakai fasilitas pembayaran produk seperti kartu kredit atau debit, kris, wallet. Dalam karakteristik pasar monopolistik ini, produk dari setiap penjual berbeda, sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Saran saya ditingkatkan lagi kebersihannya dan keamanan di dalam Alfamidi. Kehadiran pasar modern di sekitar pasar tradisional akan berdampak pada berkurangnya jumlah konsumen yang berbelanja di pasar tradisional. Karena segmentasi yang dilakukan pasar modern dilakukan secara sistematis, sehingga mampu memperoleh pangsa pasar yang luas sesuai rencana pemasarannya. Tata kelola pasar modern ini juga menawarkan pelayanan yang berkelas dengan penataan barang-barang dagangan yang rapi, bersih, dan itu sukses untuk mencuri perhatian konsumen ataupun masyarakat. Ya, ini selanjutnya kita akan membahas perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.
Perbedaannya adalah pasar persaingan tidak sempurna, ada pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Perbedaannya, kalau monopoli terdapat satu penjual, monopolistik barang yang dijual berbeda corak, yang oligopoli terdapat beberapa penjual. Kemudian yang pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli lebih banyak. Kemudian yang pasar monopoli, perbedaannya harga ditentukan penjual. Kemudian yang monopolistik, produsen harus aktif beriklan. Yang oligopoli, barang yang dijual homogen. Kemudian yang pasar persaingan sempurna adalah posisi tawar konsumen kuat. Nah, itu sudah ada di gambarnya yang sudah saya berikan, tabelnya, dan seterusnya. Ada mudah untuk masuk keluar dari pasar, sensitif dalam perubahan harga, dan banyak hal di situ. Sudah saya berikan perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.